Halo anak-anak semua, Shalom. Kita jumpa lagi dalam sekolah minggu, meskipun Anda tetap semangat ya. Hari Minggu waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk kita berdiri yuk. Kita mau nyanyikan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Semua berdiri ya, kita nyanyikan dengan penuh semangat buat kemuliaan nama Tuhan. Happy ya ya ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih Tuhan berikan kami kesehatan pada hari ini. Terima kasih Tuhan berikan kami kekuatan dan semangat untuk kami tetap sekolah minggu meskipun kami sekolah minggu dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mau memuji nama Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan akan ibadah sekolah minggu online pada saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat anak-anak semua dan juga boleh menjadi berkat buat guru-guru sekolah minggu, buat semuanya yang mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah membangunkan kita setiap pagi, yang sudah memberikan kita kecukupan setiap hari, makanan, kekuatan, dan juga pada saat ini memberkati kita dengan semangat untuk tetap ikut sekolah minggu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dengan lagu Yesusku yang baik. Oke, musik. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah anakku. Ku kita taat mendengarkan firman Tuhan, kita taat berdoa senantiasa kepada Tuhan. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu.
baik, urapilah anakku. Ku mau selalu taat semua nasihatmu. Ku mau selalu taat semua nasihatmu. Semua nasihatmu. Halo anak-anak, Shalom. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online GKI Wonosobo ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya, mudah-mudahan ya. Oke, kalian masih tetap semangat kan untuk mengikuti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersama menyanyi, memuji Tuhan, meskipun hanya di rumah saja ya, karena kondisi memang belum memungkinkan kita untuk berkumpul bersama di Bina Kasih. Oke? Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang guru kami sampaikan. Kami juga berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, tolong kami, karena kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang Bu Dewi mau nanya ya, ada nggak di antara kalian yang belum pernah sama sekali belum pernah sama sekali diomeli oleh mama, papa, atau opa, atau oma? Ada? Boleh tunjuk jari? Loh, kok nggak ada yang tunjuk jari? Berarti semuanya pernah kena omel mama ya? Atau papa? Atau oma atau opa? Iya. Ya, bagus. Baik, kalian semua jujur mengakui bahwa kalian pernah berbuat tidak baik atau nakal. Ya, Bu Dewi juga pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun, jujur mengakui kesalahan itu adalah hal yang baik. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Oke? Nah, kalau tadi rewel tidak baik. Jujur itu baik. Kemudian Bu Dewi mau nanya lagi nih, ada nggak yang pernah seperti ini di gambar ini? Biasanya anak laki-laki yang suka melakukan ini apa? Berkelahi. Ya. Berkelahi itu baik atau tidak baik? Ya. Lah, Bu Dewi juga mau nanya lagi, satu lagi ya, sebelum Bu Dewi bercerita. Kalau ada teman kalian yang naik sepeda lalu jatuh dan kalian menolong seperti gambar ini, ya di sini, itu baik atau tidak baik? Apa jawabannya?
Oke, pintar semua. Baik ya. Nah, sekarang Bu Dewi mau cerita. Firman Tuhan hari ini itu diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b ya, 4b sampai 15. Ada tulisan di sini ya, bisa dibaca. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Ya, nanti setelah ceritanya selesai, kalian boleh membaca ulang, minta dibacakan atau membaca sendiri bersama papa, mama, oma atau opa ya. Kalian masih ingat nggak cerita minggu yang lalu? Bu Lasmi cerita apa? Ayo. Hah? Cerita apa? Iya, betul sekali. Cerita tentang turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus ya. Roh Kudus turun seperti lidah api ke atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Iya. Roh Kudusnya seperti lidah api ya, tetapi tidak panas. Dan Roh Kudusnya ini apa? Mengubah murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya bersembunyi karena ketakutan ya. Setelah Tuhan Yesus disalib, itu murid-murid bersembunyi karena ketakutan. Setelah turunnya Roh Kudus, mereka menjadi tidak takut lagi, bahkan berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, Bu Dewi juga mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus juga turun ke atas anak-anak. Iya, turun ke sana. Iya, ada yang di sini? Oh iya, ini turun ke sini. Ya. Nah, Roh Kudus sudah turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, termasuk anak-anak dan juga Bu Dewi. Ya, kira-kira apa tugas dari Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan? Ya, ada yang tahu? Ya, ya tadi itu adalah mengubah murid-murid yang tadinya penakut, takut menjadi pemberani untuk bersaksi. Roh Kudus juga punya tugas. Ternyata tidak hanya anak-anak yang punya tugas di rumah selama masa pandemi ini ya, tetapi Roh Kudus juga mempunyai tugas. Lah, apa toh bedanya yang sudah punya Roh Kudus dengan tidak punya Roh Kudus? Ya, Bu Dewi mau bercerita sedikit ya. Ya, tadi Bu Dewi mendapat minuman. Ya, ini tolong di blur ya kakak. Mendapat minuman, sudah Bu Dewi minum dan sudah habis. Lalu Bu Dewi bingung, kok nggak ada tempat sampah ya? Kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Kan sudah ada Roh Kudus di dalam diri Bu Dewi. Ya, apakah harus mencari tempat sampah, berjalan-jalan, mencari tempat sampah di mana, atau ditaruh saja, toh nanti ada yang menyapu? Apa yang harus kulakukan dengan botol bekas minuman ini? Roh Kudus, tolong aku. Gak usah dibuang ke tempat sampah. Buat apa susah-susah nyari tempat sampah? Buang aja di situ. Terserah nanti ada yang membersihkan kan, ada tukang sapu jalan. Buat apa kamu repot-repot? Gak usah cari tempat sampah. Ya, buang aja sembarangan, taruh aja semaumu di mana. Ya, gak usah. Nah, boleh seperti itu Dewi ya.
itu sampahnya kamu bawa dulu. Kamu masukkan ke dalam tas, lalu nanti kamu kalau berjalan ketemu tempat sampah, baru kamu buang ke tempat sampah. Jangan ditaruh sembarangan. Ya anak-anak ya, sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus dibuang ke tempat sampah. Karena kalau sampah dibuang sembarangan bisa menyebabkan banjir dan juga merusak keindahan kota. Jadilah anak Tuhan yang taat, yang baik, yang nurut ya. Ya, aku tahu sekarang ini harus dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Kalau dibuang sembarangan bisa ngumpul di sungai, mengotori sungai, bisa menyebabkan banjir. Iya, aku mau buang. Aku mau cari tempat sampah dulu ya anak-anak. Bu Dewi mau cari tempat sampah dulu ya. Nah, anak-anak, Tuhan senang kalau kita berbuat baik, berbuat sesuatu yang benar, ya, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak buang sampah sembarangan, karena buang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Kemudian juga menolong teman, itu Tuhan suka. Juga ketika kita tertib mengantri, ya, mengantri apapun juga, itu kita harus tertib, tidak boleh nyerombol antrian. Nah, kalau kita nakal atau berbuat tidak baik, itu Tuhan sedih. Karena sebenarnya Tuhan senang kalau kita berbuat baik. Siapa yang mau berbuat baik? Ada? Tunjuk jari. Ya, kalian semua mau berbuat baik ya? Good, bagus. Ya. Nah, biasanya nih, kalau kalian berbuat nakal atau berbuat tidak baik, siapa yang menegur kalian? Siapa? Biasanya siapa? Ya, mama, papa, oma, juga opa, atau juga bapak ibu guru di sekolah. Itu akan mengingatkan kalian supaya kalian berbuat baik, ya, berbuat sesuatu yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu sebenarnya adalah pekerjaan atau tugas dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ada di dalam diri Bu Dewi, ada di dalam diri anak-anak semua, ya. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita untuk berbuat baik supaya tidak melakukan dosa atau kesalahan, ya. Kemudian ada satu lagi tugas Roh Kudus, yaitu membuat kita memuliakan nama Tuhan Yesus, ya. Nah, Bu Dewi ada tugas untuk kalian untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu salah satunya melalui menyanyikan lagu pujian, ya. Tugasnya adalah untuk kelas kecil, kalian menyanyikan satu saja ya, satu saja lagu sekolah minggu, lalu direkam ke video, kemudian nanti videonya dikirim kepada guru kelas yang ditugasi, ya. Kelas 0 ke Bapak Ori, ya. Kemudian kelas 1-2 ke Ibu Marta. Oke. Sampai di sini dulu anak-anak cerita Bu Dewi. Shalom, sampai ketemu lagi. Dah. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya kita masukkan ke dalam amplop, lalu kita simpan dulu. Kita bawa saat kita berkumpul sekolah minggu di Bina Kasih. Nah, untuk mengiringi ucapan syukur kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku beri persembahan. Yuk. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari anak-anak, kita bawa persembahan kita di dalam doa dan ucapan syukur bahwa pada hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami, Tuhan memberkati orang tua kami di dalam bekerja, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, sehingga orang tua kami bisa mencukupi akan kebutuhan kami. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan akan persembahan kami berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ikut sekolah minggu meskipun dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap rajin sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami semangat untuk minggu yang akan datang. Kami juga boleh sekolah minggu lagi dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu.